Sebelumnya admin sedikit ingatkan kalau ini adalah spoiler versi novel. Jadi kalau ada perbedaan dengan versi donghuanya, mohon dimaklumi. Setelah sedikit berbincang dengan Luo Peiran, Wang Yan lalu pergi meninggalkan Luo Peiran. Melihat Wang Yan yang pergi meninggalkannya, Luo Peiran juga bergegas untuk pergi dari sana. Namun baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba Luojeng menghadang jalannya. Tentu saja hal ini membuat Luo Peiran menjadi terkejut, karena Luojeng bisa sampai ke tempat ini. Luojeng juga langsung menanyakan keberadaan dari Luoyan. Katakan, di mana Luoyan berada, ucap Luojeng. Akan tetapi Luo Peiran tidak menanggapi Luojeng. Namun pada saat yang sama, Wang Yan juga datang kembali. Seketika itu mengejutkan Luo Peiran. Kenapa saudara Wang bisa kembali ke sini? Ucap dalam hati Luo Peiran. Melihat Luojeng di depan Luo Peiran, Wang Yan lalu menanyakan hubungan Luojeng dengan Luoyan. Mendengar pertanyaan Wang Yan, Luojeng menjawab dengan tegas, Luoyan adalah adikku, jadi wajar saja kalau aku ingin bertemu dengannya. Melihat Wang Yan dan Luojeng berbicara satu sama lain, Luo Peiran menjadi sangat kesal. Akan tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mendengar jawaban dari Luojeng, Wang Yan langsung melirik ke arah Luo Peiran dan menebak kalau surat yang diberikan Luo Peiran itu adalah palsu. Menyadari situasi mulai berubah, Luo Peiran pun hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Wang Yan yang tahu kalau Luojeng adalah kakak Luoyan, dia langsung membungkuk dan memperkenalkan diri. Aku adalah Wang Yan, murid khusus dari Sekte Qingyun. Melihat kesopanan dari Wang Yan, Luojeng juga menyapa dan memperkenalkan dirinya. Aku adalah Luojeng, murid luar Sekte Qingyun dari Puncak Krimis. Setelah itu Wang Yan memberitahu Luojeng kalau Luoyan juga sangat merindukannya. Wang Yan juga mengatakan kalau dia dan Luoyan sudah sangat dekat dan akan menikah. Mendengar kata-kata dari Wang Yan, tentu saja membuat Luojeng terkejut dan marah. Jangan bercanda. Apa menurutmu dengan keluarga Wangmu, kau pantas bersanding dengan adikku, ucap Luojeng. Melihat jawaban permusuhan dari Luojeng pada Wang Yan, Luo Peiran sangat puas di dalam hatinya. Luojeng, kau telah menggali kuburanmu sendiri karena berani melawan murid khusus. Sebelum Wang Yan bergerak, Luo Peiran maju terlebih dahulu dan menantang Luojeng untuk bertarung. Luojeng, aku akan tunjukkan kekuatanku, dan kau pasti akan kalah. Luojeng juga tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Benarkah? Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran. Seketika mereka pun langsung bertarung dengan sangat sengit. Luo Peiran mengambil kesempatan untuk menyerang pertama. Seketika itu pun mereka langsung bertarung dengan sangat sengit. Luo Peiran mengambil kesempatan untuk menyerang pertama. Tinju darah gaya ke-9. Menghadapi serangan Luo Peiran, Luojeng juga tidak menghindar dan melawannya juga jurus inti penghancur. Saat dua tinju bertabrakan, seketika itu juga terjadi ledakan energi yang sangat besar. Setelah ledakan itu terjadi, Luojeng mundur beberapa langkah ke belakang. Dia buru-buru menstabilkan tubuhnya. Sementara itu Luo Peiran kembali datang menyerang dengan sangat cepat. Melihat serangan datang kepadanya, Luojeng juga langsung menghindar dengan sangat cepat. Dia juga menggenggam tangan Luo Peiran dengan kuat, sehingga membuat Luo Peiran terkejut. Luo Peiran, kau bukanlah apa-apa selain sampah yang mengandalkan pil kekuatan, ucap Luojeng sambil menghadapi Luo Peiran yang menarik tangannya kembali. Setelah menyetabilkan tubuhnya, Luo Peiran kembali menyerang dengan tinju darahnya. Tapi Luojeng menahan tinju itu hanya dengan satu tangan, yang disusul dengan momentum yang kuat dari Luojeng.
yang menyerang balik dengan sangat kuat. Sampah seperti patung, bagaimana kau bisa mengalahkanku? Luojeng berkata sambil melayangkan pukulannya sampai membuat Luo Peiran tersungkur dan memuntahkan seteguk darah segar. Melihat Luo Peiran yang tersungkur di tanah, Luojeng tidak berhenti dan kembali memukuli Luo Peiran sampai dia tidak bisa bergerak. Luo Peiran, kau dan aku berbagi nama keluarga Luo. Aku tidak akan membunuhmu, karena aku ingin kau melihatku membunuh Luo Bingkuan dan juga Luo Yunyi untuk membalaskan dendam ayahku, ucap Luojeng sambil melihat Luo Peiran yang tidak bergerak. Setelah dipukuli oleh Luojeng, Luo Peiran berkata pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Aku berencana untuk menjadi kuat dan menjadi kebanggaan keluarga. Akan tetapi kenapa aku bisa dikalahkan oleh Luojeng yang berada di ranah penguatan tulang? Sebenarnya apa yang salah? Sementara itu Wang Yan melihat dua saudara bertarung, tidak ingin ikut campur dengan urusan keluarga. Tapi pada saat yang sama, Luojeng melihat Wang Yan dan bertanya kepadanya, Luo Peiran sudah dikalahkan. Apa kau ingin membalaskan dendamnya? Melihat Luojeng yang sombong setelah mengalahkan Luo Peiran, membuat Wang Yan juga mulai kesal pada Luojeng. Sungguh pemuda yang berani dan bertalenta. Tidak mengagetkan kalau kau adalah kakak Luoyan, ucap Wang Yan sambil tersenyum tipis, tapi memancarkan aura kebencian yang kuat. Melihat ini, Luojeng juga menjadi waspada terhadap Wang Yan. Motif ini tidak bisa ditebak, ucap Luojeng dalam hatinya. Sesuai dengan dugaan Luojeng, beberapa saat kemudian Wang Yan mengeluarkan tekanan yang membuat Luojeng tidak bisa bergerak. Wang Yan juga meremehkan kekuatan Luojeng yang hanya berada di ranah penyempurnaan tulang. Kau memang kakak biologis Luoyan, akan tetapi kekuatanmu masih sangat lemah untuk masuk ke gunung api penyucian dan menyelamatkannya. Dari sekian banyak orang yang bisa melakukannya, aku adalah salah satunya. Lalu apa yang membuatmu berpikir kalau aku tidak pantas untuk Luoyan? Ucap Wang Yan sambil mengeluarkan tekanan pada Luojeng. Mendengar ocehan dari Wang Yan, Luojeng juga membalasnya. Lalu kenapa? Aku akan menyelamatkan adikku sendiri. Orang luar sepertimu tidak perlu ikut campur, ucap Luojeng sambil menahan tekanan Lotus dari Wang Yan. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.